kejam terhadap calon-calon kepala daerah. Itu tidak salah. Kenapa? Setelah reformasi banyak kepala daerah yang sudah jadi lupa dia terhadap partai politik. Kadang-kadang pindah partai politik yang mendukung dia tidak bakal rela kalau jadi torawak. Sampai hari ini masih terjadi di Republik. Jadi kalau masalah deposit tadi, dia minta, nanti dia sudah dari calon, mengaku dia tidak ada uang lagi. Bagaimana? Tidak mungkin partai itu tidak bergerak. Calon yang didukung oleh partai tentu dia tidak ingin kalah. Nah, cuma pidato politik Pak Niko, menurut saya, beliau ini kan alumni dari Australia. Di Australia, dan dalam perjalanannya selama pulang sekolah, barangkali 2 tambah 2 itu yang ditemukan 4 aja semuanya. Tapi dia temukan 6 sekarang. Itu yang dipikirnya. Kok jadi 6, kok jadi 6. Itu yang dipikirnya. Itu menurut saya. Maka lahirlah partai pidato politik. Kalau saya tahun 2000 sudah menjadi calon bupati. Pemilihan waktu itu dibayar. Tidak jadi karena tidak ada uang. Karena anggota dewan itu minta uang 25 juta per. Karena itu gagal waktu itu? Iya. Dan mobil Kijang, yang Kijang kapsul itu, harganya 68.200.000 on nyuruh. Suara perlu 20. Tapi 20 diskan, karena jumlah anggota DPR 35. Dan saya dapat suara 0, karena saya tidak mau membayar 1 sen pun pada saat itu. Kemudian, tahun 2005, saya maju lagi, karena pemilihan langsung. Dan saya tidak membayar waktu itu Partai Golkar. Jadi sejak reformasi ini ke atas ini, persoalan uang ini sangat menonjol sekali. Karena kos politik itu sudah sangat berbeda. Nah, entah mana yang mahar, entah mana yang uang politik, belum ada fatwa Majelis Ulama. Kan Majelis Ulama ini sangat menjaga supaya orang jangan berbuat dosa. Yang haram katakan haram. Seharusnya ada juga, ya. Ada. Kemudian saya menang. Tahun 2010 maju lagi saya untuk periode kedua dan terpilih. Di habis masa jabatan saya jadi bupati, disebut-sebut akan menjadi calon gubernur Sumatera Barat. Ini Pak Asri Naldi sampai jam 5 subuh di rumah saya waktu itu, menunggu keputusan dari P3 Romeo Ruzi, dan akhirnya tidak dapat. Itu persoalan uang juga. Jadi saya pernah kalah dan pernah menang untuk jadi kepala daerah. Soal legislatif, saya tahun 2019 maju menjadi calon legislatif dari partai PAN, DPR RI. Kalah, itu boleh dikatakan karena duit juga. Kalah. Kemudian kemarin saya maju dari Partai Nasdem. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh bahwa Partai Nasdem itu tidak meminta mahar, istilah yang umum, itu benar. 1 sen pun saya tidak membayar ke Partai Nasdem itu, termasuk pelatihan yang dilakukan oleh partai. Waktu PAN di mana? 2019. Waktu PAN mungkin saya dengan calon-calon lain berbeda perlakuannya, karena saya mantan anak buahnya Pak Asman Abnur, dan yang menyuruh saya maju langsung Ketua Umum Pak Zulhas pada waktu itu. Sehingga tidak ada. Nah, kemudian istri saya maju menjadi calon bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2000. Itu memang dibayar partainya. Kalau tidak dibayar, tidak mungkin. Karena partai itu membutuhkan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Miko tadi itu sebetulnya kan termasuk yang disorot itu cara-cara partai politik memperlakukan orang yang menjadi calon yang tidak menyenangkan. Kan itu persoalan. Namanya di pertempuran, bagaimana kita mau senang? Kalau saya maju jadi kepala daerah, maju legislatif ini, sampaikan orang, begini Pak Sedi katanya, kamu silakan itu sampaikan ke saya, tapi saya tidak mau mendengar itu. Bagaimana kondisi lapangan, saya tetap masih mampu untuk bertempur. Nah, itu saya bilang. Kayak kemarin ini, mana saya tidak punya duit, tapi karena tidak berduit itu pula terpilih saya kemarin menjadi lolos ke DPR RI dari Partai Nasdem.
jadi menurut saya apa yang dirisaukan oleh Pak Miko Kamal persoalan yang tadi. Tapi saya berterima kasih Pak Miko. Pak Miko angkat ini, minimal orang akan tertuju ke sini. Oh begini kondisi sekarang. Mudah-mudahan terperbaiki juga kondisi yang sudah mulai dikatakan banyaklah yang tidak menyenangkan. Padahal tujuan orang ini adalah untuk membangun bagaimana daerah ini kalau dia pimpin nanti akan menjadi baik. Waktu pilkada 2 periode tanah datar, Mas Sadik tidak bayar satupun untuk partai. Bisa ditanyakan sama Hendra Irwan Rahim, bisa ditanyakan kepada Asrul Nur Hasan, bisa juga ditanyakan periode kedua itu kepada Hendra Irwan Rahim dan juga kepada si ketua yang terakhir nih si Antonio Indra. Baik, untuk mendapatkan rekomendasi tidak bayar, tapi setelah itu untuk pemenangan baru nanti keroyokan, gotong royong. Saya waktu itu dikasih Golkar justru duit. Tidak juga keluar uang Periode untuk kedua itu saya pemenangan. dikasih duit untuk selesai. Saya bilang duit mana? Silakan cek. Tapi dikasih duit waktu itu oleh Golkar untuk saksi dibayar. Namun akhirnya di saat maju balon gubernur, itu baru dibayar, diminta maksudnya, ada uang tiket, atau uang mahar. Itu kan proses Ya, akhirnya gagal waktu itu. seperti yang dijalani. Nah, waktu itu partai ini dari PAN sudah oke. Tapi P3 itu pecah dua. Satu pimpinan Romi Hurmuzi, satu lagi pimpinan Yan Farid. Yang dari Yan Farid sudah. Yang dari Romi Hurmuzi yang tersangkut waktu itu. Kemudian masuk yang lain mencegah saya untuk tidak jadi maju. Nah, karena itu saya akhirnya tidak dapat partai. Sementara dari Demokrat itu sudah ada mandat untuk calon dengan Pak Samsul Rahim dari Pak SBY langsung take. Gagal di kontestasi Pilgub 2015 itu bukan karena tidak bayar uang tiket, tapi karena dualisme kepemimpinan P3. Ditindihnya uang kita. Ditindih, ya, kalah besar gitu ya. Ya. Arti ada di situ. Diimpitnya masuk sakit dari bawah. Kalau ditindih tidak sakit dari bawah. Agak lebih masuk ditindih. Tuh. Sehingga menurut Mas Sadik semakin ke sini, Semakin sini semakin tinggi persoalan uang. uang itu. Dan Nah, saat jadi ini saya terima kasih kepada Pak Miko diangkat ini supaya ke depan ada perubahan. Cuma Dan- yang tadi kita jangan lupa partai politiknya banyak kecewa dengan orang yang sudah dia jadikan. ya, termasuk Bu Betty, istrinya Pak Sadik, maju waktu 2020 itu juga ada harus bayar juga itu. Bayar. Berapa itu kalau boleh tahu? Oh, sekitar satu buah mobil Kijang baru lah, Innova baru. Innova waktu itu ya. Ya, Innova baru. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya relakan aja itu, karena memang butuh. Karena di tanah datar itu kan 14 kecamatan ini, jauh-jauh nih. Pengurus dari kecamatan akan diundang ke kabupaten, tentu nanti pulang kasih transport. Tidak mungkin tidak dikasih. Makannya, transportnya dikasih. Artinya Karena menurut dia Bang Sadik, pekerjaan di kecamatan. itu wajar begitu? Wah, menurut saya wajar kalau soal itu. Bukan kategori mahar politik itu ke politik uang. Pembiayaan politik lah. Ya. Bahasanya, kalau kita perhalus. Baik. Pembiayaan politik. Kemudian Pak Miko ini, Baik, ini Pertama, ya. Pak Miko ini secara umum dikenal orang, beliau bukan kader dari partai yang tadi, tapi dia partai lain. Pada saat dia masuk, Dianggap partai lain itu ya. dia disukai orang. Kalau dia lihat, ini dia maunya bayar 10, dia minta 15, tidak jadi dia masuk. Itu kan teori ya Pak. Bagaimana supaya nggak jadi? Itu Pak, supaya jangan masuk dia. Artinya ini karena Bang Miko sudah ada merek punggung dianggap gitu ya. Sudah. Walaupun tidak. Saya dengar begitu. Merek punggungnya sudah ada. Jadi kata orang ini sudah ada kader kita. Ngapain kita dukung yang tidak kader kita? Setengah kader. Setengah kader. Menjadikan seorang itu untuk menjadi kader itu kan sudah kita lihat selama ini tahu kita. Cerita menjelang kawin aja. Setelah kawin ada lagi. Banyak itu kejadian. Di daerah kabupaten, kota, kabupaten dari dulu kejadian seperti itu. Tapi kita kan tidak perlu menyebut nama di sini.
Siapa tahu kita. Bagaimana pula yang baju merah dulu kecewa terhadap yang nomor 1 Sumatera Barat? Saya tahu persis. Jadi mahar politik itu menurut Mas Sadik wajar? Tidak bisa. Karena itu untuk pembiayaan politik. Tidak jelas. Mahar kapan namanya? Ya, ini mahar. Kalau mahar ini Mas Sadik untuk mendapatkan perahu saja, untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau biaya politik itu setelah ada rekomendasi, ayo kita strategi pemenangan. Itu pasti ada kos politik. Iya. Yang dipersoalkan kan mahar politik, membeli rekomendasi saja dapat beli pakai uang. Iya dibayar, tapi kan uang itu untuk partai. Nanti kan kegunaannya sebagian sudah dijelaskan juga tadi oleh Gerda. Untuk memenangkan calon itu juga. Tidak mungkin pula tiap sebentar dia minta kepada calonnya uang. Jadi dia bergerak pula bagaimana calon dari partainya supaya menang. Kan itu. Jadi menurut saya, kalau saya mengistilahkan biaya politik. Nah, tapi seperti tadi 5 juta diminta uang mendaftar. Tempatnya di hotel. Itu tidak mau pula dia di hotel Melati. Partai ini gengsi lah dia. Itu dia carinya hotel bintang 5. Saya 2015 bayar itu Pak. Waktu calon gubernur dulu, dikumpul-kumpulin itu. Bayar juga. Ada 10 gitu. Tapi kan maksudnya dikasih kita konsumsi. Baik. Ya, disewa. Kembali ke konfirmasi Bu Betty tadi contohnya. Bu Betty satu Innova lah. Ya. Waktu itu membayar uang muka. Ya. Itu setelah mendapatkan rekomendasi dari partai politik, dikembalikan lagi kepada Ibu Betty untuk kemenangan. Artinya uang hilang jadinya. Ya itu kursi. Artinya uang hilang, bukan uang ya, untuk. Hilang. Ya, tapi kan untuk itu yang mahar politik jadinya. Jadi contohnya, ini uang ini masuk ke partai. Bagaimana pembagian oleh partai itu bukan urusan kandidat, tapi urusan partai. Nanti bagaimana calon di Kabupaten Tanah Datar yang diusulkan oleh partai ini, dia lihat datang pula yang dari pusat itu untuk meninjau ke lapangan. Itu disediakan hotelnya, disediakan mobilnya, diajak dia putar-putar bagaimana dia kandidat kita ini. Itu membayar uang, dari uang itu diambilkan. Oleh-oleh. Ayo. Baik.